GSP Rono Rene Icut. Ini peninggalan dari Prabu Brawijaya karena kita keturunan dari Mataram. Ini pusaka yang ditinggal dari tahun 1645 dari mbah-mbah yang ada. 1645. Boleh saya pegang dulu, Gus? Boleh, silahkan. Ya. Kuno banget. Tuh, lihat. Kuno banget. Asli dari Mataram, Brawijaya. Betul, Gus? Betul. Nah, Gus Hen ini keturunan dari Brawijaya ke Kalau keturunan dari Brawijaya, ketemunya yang terah yang ke-9. Terah yang ke-9. Terus ini pusaka apa namanya? Dan peninggalan dari siapa sampai ke Gus Hen? Kalau yang masih saya tahu sampai hari ini adalah peninggalan pusakanya Mbah Nyai Mubakir yang dititipkan ke sini. Sejarahnya kayak apa belum, tapi beliau ini dulu insya Allah akhirnya saya harus mempraktekkan perang. Ya. Bismillah. Inilah dulu perangnya kami. Oh. Ini ada di sini, ini ada di sini, dan ini ada di model dulu ada sabuk yang putri kan dia pakai celana sekian itu, ini gini kiri dan kanan. Setelah ini digunakan untuk beliau berperang dengan menggunakan macan tadi. Oh ya. Beliau yang memegang komando putri, pejuang putrinya ini. Terus satunya 3. Ada yang 3, yang tadi itu yang di situ. Taruh di mana itu? Dalam. Oh, wah, kalau bisa dibayangin kalau Gus Hen gitu di sini terus Dalam, sini masuk dalam sini. ini ceret. Wah, ngeri ya. Boleh di itu apa? Dibuka ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nih masih Masya rajahnya masih ada. Dan Ini memang pamornya apa? Ini kuno banget sampai. Nah ini. Nih. Ini kalau 1645 45. berapa abad coba? Dan ini memang di kita tidak dijamas. Kalau di tempat lain dijamas, di kita tidak dijamas. Nah, itu dia. Coba sampai diukur-ukur sama kawat. Karena keaslian orisinilnya nih, coba. Jadi asli. Ini pusaka apa namanya, Gus? Ini namanya kalau di yang saya tahu bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ada racunnya, Gus. Racun. Ya, siapapun yang kesabet ini pasti mati. Ini pusakanya Nyai Mataram. Jadi kalau perang insya Allah, ayo maju. Atau pasukannya keluar semua putri-putri dengan gerak ini. Dia seperti ini beliau, Mbah Nyai kalau perang. Dan ini ada racunnya memang. Dan ini insya Allah masih netral, tapi masih ada racunnya di sini. Dan ini kalau nggak bisa dipegang sama Gus, gatel di tangan. Oh gitu. Tuh kan para GSP ada syarat-syarat khusus loh pegang pusaka ini, nggak sembarangan. Nggak pernah dijamas tapi. Tidak, karena tidak diizinkan sama beliau-beliau untuk dijamas. Kalau menurut Gus Hen ini khodamnya apa? Sampai sekarang hampir 3 kali lipat tingginya saya. Gus Hen ini udah 180 lebih. Saya 188. 48 loh. Berarti 200 taruhlah gitu. Hampir 550 tinggi. Sosok yang di situ. Khodam dari pusaka Mataram Brawijaya. Tingginya hampir 550 meter. Kesaktiannya apa? Setiap dia buka aromanya itu bisa zaman dulu perang membunuh sampai 40 orang. Aroma ditarik, kalau jadi musuh aroma 40. Gerak lagi aromanya saja belum untuk digunakan. Karena mbah yang menggunakan ini pasti hilang.
saat ini sama jenengan tahu-tahu hilang sudah di depan sana. Yang depan mati lagi, hilang, pindah lagi ke sana. Jadi pasukan yang di belakang ya tinggal menuntaskan beberapa sisa-sisa. Astagfirullah. Dipanggil lagi ya 3 kali. Kalau 3 kali nggak boleh nolak. Para GSP karena keterbatasan waktu ya. Ketika kita bahas review pusaka beliau-beliau ya sejatinya mungkin apalah rindu atau apa dengan masih duriahnya dan juga mungkin ada saya ya tadi sudah ada ribuan yang tawaduk begini, ada yang bawa tombak-tombak zaman masa lalu. Kita langsung menuju ke makam dan juga observasi kegaiban yang ada di lokasi ini. Ayo, ini makamnya Gus ya? Ya, ini makamnya beliau. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ini makam-makam sepuhnya di sini. Makam-makam semua. sepuh. Ini. Batu-batunya zaman dulu kala Iya semua loh. nih, Gus. Tuh, peninggalan. Iya, para GSP. Ya. Berarti zaman apa ini Gus? Tahun 16. Jadi dari makam ini sudah ada dari tahun 1640. Makam kuno. Makam kuno. Tapi memang kelihatan tidak seperti ini, tapi ini sebenarnya dari tahun 1640. Bentuk batu-batunya yang ada di sini adalah peninggalan dari zaman dulu. Iya, Masya Allah. Oke, langsung ziarah kemana ini Gus? Loh, langsung ke sana. Oke, yuk. Kok ada suara ya, Gus? Iya, suara. Suara nih, Gus. Nah, ternyata kita dipanggil di sini masih penasaran para guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kayak kenal, Gus. Kayak kenal ini, tapi lagi dikiran nih. Dikiran. Kita ziarah dulu aja. Sejarah dulu aja. Mbah, ini makamnya Mbah Nyai Mudakir yang dari tadi kita ceritain. Masya Allah, ini. saya langsung masuk ke dimensi lain. Hidungnya mancung, terus ininya agak pakai kerudung yang cuman sedikit gitu Iya, ya. betul. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, beliau kok langsung rawuh ya Gus ya. Saya juga merasa dimensi lain ada beliau yang tadi saya ceritakan wajahnya ya gini cantik, terus hidungnya mancung, terus pakai kerudung yang zaman kuno diginiin doang itu. Tutup. Ya, tutup doang. Oke, Gusen itu tadi kayaknya udah Saudara kita sudah selesai. kita temui Gus. Teman kita ya. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah sudah Selesai, Masya Allah. mendahului. Ini kan yang punya pesantren. Iya ya Allah. Tidar. Daki ya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Barokallah. Ini Pak Yai. Ya Pak Allah. Yai. Alhamdulillah. Ini ahli dzikir semua. Wah, ternyata kumpul semua di sini nih. Boleh kita sehat-sehat ya, kita ngobrol-ngobrol sambil Ngobrol santai. ziarah sudah semuanya. Masya Allah. Gus, aku ngerasa di sini ada makam leluhur yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia, pahlawan nasional, ya, Pangeran Diponegoro. Bener nggak? Masalah. Nah ini sebenarnya jarang ada yang mengetahui, tapi memang beliau kalau tiap selapan dino atau kemisnya, Jumatnya Wage berarti ini kemis apa ya? Jumat pon. Kemis pon Jumat Wage, beliau pasti selalu ada di sini, dan makamnya yang sering adalah di sini, tembok ini ke sana. Dan Jadi ini pada nggak tahu. tahu karena dikirain ya cuma pembatas tembok ke masjid aja. Ya,
Jadi ditutupi supaya Apa tidak sengaja dirahasiakan? dirahasiakan. Ini makam, ini pengalihannya. Ini sebenarnya adalah makam Syahid Abdurrahman. Syahid Abdurrahman itu teman sahabatnya Mbah Hasan yang mendampingi Pangeran Diponegoro waktu perang itu. Nah, ini yang selalu kayak mendampingi. Jadi tukar ganti, tapi ada posisinya di dalam. Dan beliau insya Allah hari ini pun tadi rawuh juga dengan Mbah Nyai Mutakhir. Hubungan apa Pangeran Diponegoro sama Mbah Nyai Mutakhir? Mbah Nyai itu tangan kanannya Pangeran Diponegoro yang putri, yang tadi saya cerita kalau berperang itu seperti demikian. Masya Allah. Kita doa kepada beliau. Ya, tadi kan sudah kepada Mbah Nyai. Mbah Nyainya sekarang ke Pangeran Diponegoro. Ayo dipimpin. Monggo. Saya sebagai tamu ya mengikutin aja karena ini masih duriah. Masya Allah. Ila terhati ali syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabi sallallahu Pangeran Diponegoro lahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada aura yang melintas di depan saya dan juga di mata batin saya. Jadi nggak ada rekayasa. Tahu-tahu muncul wajah beliau Pangeran Diponegoro. Wallahu alam dia hadir atau enggak, tapi intinya saya melihat itu. Nah, otomatis seperti biasa saya langsung visualisasikan di atas kanvas. Alhamdulillah. Apa yang saya lihat mungkin ada penggambaran masa lalu seperti ini Pangeran Diponegoro ya, yang banyak mungkin beredar ya. Tapi inilah yang terjadi di diri saya, di jiwa saya, di mata batin saya. Saya akan mengabadikan apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan pada malam hari ini. Insya Allah. Minta izin, mohon izin semua. Gus, Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ketemu. Wah, ini sesuai dengan yang diminta sama Gus Solah ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih ke Gus Solah. Merah. Warnanya. Dan cahayanya. Nama, mudah-mudahan ini jadi rezekinya yang diharapkan beliau. Ini ada di makamnya Mbah Nyai Mutakhir. Ini mungkin untuk khususan beliau. Nah, mari kita menuju ke beliau, Gus. Bismillah. Niki Gus, alhamdulillah sesuai harapan jenengan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ini masih ada debu-debunya. Ini tadi ambil barusan sama debu-debunya. Mustika apa ini? Yang tadi mungkin Ibu bilang merah delima, tapi tidak. Nih, masih tuh. Debu nih, para gospe di saya gores. Ya kan? Ini kalau saya bersihin lagi, Masya Allah merahnya. Tuh kan, sudah ada ininya loh. Apanya ini? Apa bannya? Bannya ya. Penasaran saya. Ini. Coba saya pakai ini. Mudah-mudahan rezeki ya. Rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya karim. Ya. Ya, yang berarti jatahnya jenengan ini.
Ini punya siapa nih Gus kira-kira? Mbah Nyai Mudakir. Mbahnya yang putar. Yang tadi kita dari awal kita cerita tentang beliau, sejarahnya beliau untuk berperang dan lain-lainnya. Ini salah satunya rezeki untuk jenengan. Oke, para GSP, saya akan lanjutin lukisan beliau dimensi dari Pangeran Diponegoro. Nih para GSP, yang saya rasakan dan saya lihat dari mata batin bahwa beliau ini adalah dimensi dari Pangeran Diponegoro ya. Nah, ketika tadi sempat ziarah dan berdoa, terlintas dari benak saya, dari batin saya, dari rasa saya, beliau hadir. Dan sosoknya yang saya lihat seperti ini dan yang saya rasakan seperti ini. Mungkin lebih muda lah, atau kok beda sama mungkin yang digambar-gambar atau, tapi ya ini yang saya rasakan. Jadi saya tidak bisa membohongin dari Hati nurani. hati nurani dan penglihatan mata batin saya. Gus, bisa ceritakan, ini kan masih Duriah yang keempat Gus. Nah, sebelum nanti Gus Zaki juga cerita. Ini usia-usianya beliau saat waktu ini adalah usia-usia 40-an. 40-an. Itu usia-usia yang sangat Energi seperti banget. Kanjeng Nabi Muhammad ketika diangkat jadi Rasul. Dan beliau sering baca kitab yang kitab berperang itu. Ya, ini saat ini beliau. Dan matanya beliau ini bergerak loh, Gus. Bergerak. Ini, nah bisa dilihat. Nah, Wih. matanya hidup loh. Iya toh. Ini matanya hidup loh nih. Bisa dilihat nanti nih, matanya hidup ke sana. Kalau Ini kita gambaran. ke sini, iya ikut ke situ betul. ke sono. Ya, ini insya Allah. Ini beliau memang yang kalau mau dikatakan ya dipercaya atau tidak percaya, beliaulah yang selama ini sering kadang muncul, kadang di makam, kadang di masjid. Lah beliaulah di sini. Lah mudah-mudahan dari penulisan dan visualnya Gus Soleh Fatih Ya. ini memperjelas bahwa beliau memang ada di sini, Gus. Kalau menyikapi tentang pusaka yang beliau Gus, Nah, itu hampir sama yang saya ada di sana itu. Di rumah? Di rumah. Hampir sama, pucuknya hampir sama yang ditaruh di sini. Ya Allah. apa memang ini pusaka udah ada warisan kepada dari beliau ke Gus? Ada berbagai macam versi yang didapatkan, tapi kalau yang saya dapatkan itu adalah turunan dari beliau yang ada di sini. Kita aja. Ini mungkin peninggalan, mungkin beliau punya pusaka banyak satu ya, ya. bukan satu ya. Betul, Tapi betul, yang betul. tertinggal di tempat rumah saya adalah peninggalan bersama beliau dan para pejuang-pejuang yang ada di sini, yang dampingi beliau. Sekarang tentang pusaka Gus. Gus Zaki menyikapi tentang pusaka seperti itu. Kadang orang kan, wah pusaka itu syirik, musyrik. Ya, itu gimana nih Gus? Masalah pusaka. Eh, Jadi pusaka itu sebenarnya bukanlah kesyirikan, karena kesyirikan atau tidak itu hanya di dalam hati kita. Ada di hati, hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan hati kita. Jangankan pusaka, HP saja bisa menjadi musyrik. Tuh, Kalau kita benar-benar dengan hati kita, oh kita tergantung dengan HP, ini HP bisa menjadi musyrik. Tapi berbeda halnya kalau pusaka itu pun kita buat untuk, oh ini adalah arti perjuangan terdahulu. Ini adalah simbol perjuangan orang-orang terdahulu. Bagaimana misalnya di antaranya Pangeran Diponegoro. Beliau seorang santri yang luar biasa. betul. Santri yang menyantri di beberapa daerah dari Ponorogo, Magelang dan lain sebagainya. Masa. Beliau juga megang nih. Ternyata untuk apa? Untuk berjuang. Bukan kok bersandar kepada Betul. pedang ini yang di situ menjadi pusaka beliau. Oh, boleh citrakan. Kanjeng Nabi kan punya pedang, Ya. Zulfikar. Benar. Zulfikar ini yang punyanya Ali. Punyanya Ali. Bin Abi Thalib yang mempunyai dua mata. Oh, Itu Ali bin Abi Thalib. Jadi mempunyai pedang yang mempunyai dua mata di pojoknya itu. Nah, ini khusus untuk Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Nabi Muhammad SAW juga mempunyai pedang sendiri dan lain sebagainya. Setiap sahabat pun mempunyai pedang sendiri dan digunakan untuk
berjuang lillahi kalimatillah. Kalau di Arab mungkin pedang ya, kalau di sini mungkin keris ya. Nah, ada keris juga. Di Arab ada keris nggak? Di Arab nggak ada. Oh, nggak ada. Pedang. Kalau di Cina samurai. Samurai. Jepang samurai Samurai, juga. oke, Jadi oke. mereka mempunyai hal itu bukan kok untuk menjadi sandaran secara Betul. tidak, Oh, tapi itu adalah menjadi lambang sebagai penjagaan diri. Jadi untuk jaga diri, sarana jaga diri ini tidak masalah. Jadi jangan sampai kita bertaut hati kita kepada barang, tapi bertaut kepada yang memiliki barang, yang menciptakan barang itu. Oke. Karena barang yang kecil saja Masya Allah luar biasa, apalagi yang menciptakan. Maka Masya bagaimana Allah. kita pasrahkan kepada yang menciptakan, walaupun kita mempunyai itu hanya untuk sebagai sarana untuk berjuang. Nah, terus di Al-Quran juga disebutkan dalam surat Yasin ayat 60 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, kepada kalian hai bani Adam, jangan sampai menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, artinya bisa ditelusuri lagi gimana itu maksud ayat itu, Gus. Ini aku sengaja karena beliau ini guru pemangku Pondok, pesantren loh. Jadi agamanya tuh enggak Masya Allah. Jadi sangat luar biasa. Ya, karena memang musuhnya manusia yang nyata itu adalah setan. Sebagaimana ditekankan di situ dan juga di dalam beberapa ayat yang lainnya, Ya. jangan sampai kita mengikuti khutuwati setan, langkah-langkah setan. Langkah-langkah setannya saja tidak boleh diikuti. Ya. Apalagi kok perbuatannya, apalagi kok sampai akhlaknya dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai manusia memang musuh yang nyata bagi kita adalah setan. Maka bagaimana kita pertama kendalikan nafsu kita. Betul. Ya, jadi kalau kita melihat kemarin di bulan Ramadan, Wah. di bulan Ramadan itu dididik sama Allah langsung kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Ternyata hawa nafsu itu kenapa kok kita perlu kendalikan? Kenapa, Gus? Karena Wah. itu kendaraannya setan untuk menggoda kita. Jadi kendaraan setan untuk menggoda kita ada di dalam diri kita, dan itu fitrah manusia. Itu yang digunakan oleh iblis dan setan untuk menggoda kita. Maka bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu agar setan tidak bisa menaiki kendaraannya untuk menggoda kita. Maka yuk bismillah, kita tetap berjuang untuk melawan musuh yang nyata bagi kita, yaitu setan. Oke. Wah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oke, para GSP, terus ikutin Gus Soleh Pati YouTube channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.